Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Umi. How are you doing? It's fine, isn't it? So today we are going to learn about simple present tense. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. The first question is when we use simple present tense. Pertanyaan pertama, kapan sih kita menggunakan simple present tense? Mari kita pelajari bersama-sama. First, simple present tense is used to state habitual action. Yang pertama, simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau tindakan kebiasaan. Jadi, sesuatu hal yang biasa dilakukan, kita menggunakan simple present tense. Contohnya, Linda writes 5 novels every year. Linda menulis 5 novel setiap tahun. Berarti ini menunjukkan sebuah tindakan kebiasaan. Bahwa Linda biasa menulis 5 novel dalam 1 tahunnya. School begins at 8 o'clock. Sekolah mulai pada jam 8. Ini juga adalah sebuah kebiasaan, ya, tindakan kebiasaan. Sekolah biasa dimulai pada jam 8. Second, simple present tense is used to state general truth. Oke, yang kedua, simple present tense digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. Contohnya, the sun rises in the east and sets in the west. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, ini adalah sebuah kebenaran umum. Semua orang pasti akan membenarkannya. Contoh kedua, Joko Widodo is a president of Indonesia. Pak Joko Widodo adalah presiden Indonesia. Ini juga merupakan kebenaran umum ya, karena semua orang pasti akan membenarkan itu. Third, simple present tense is used to state imperatives or commands. Yang ketiga, simple present tense digunakan untuk membuat atau menyatakan kalimat perintah. Contohnya, open your book please. Silakan buka bukumu. Don't cry. Jangan menangis. Nah, ini adalah bentuk dari kalimat perintah menggunakan simple present tense. Oh iya, ada yang perlu kalian ketahui. Kalau kalian ingin membuat kalimat perintah menggunakan kata sifat, maka gunakan be sebelum kata sifat. Harus didahului kata be ya, sebelum kata sifat. Contohnya, be careful please. Hati-hati. Be happy. Bersenanglah. Don't be angry. Jangan marah. Don't be sad. Jangan sedih. Nah, ini adalah kata sifat, yaitu careful itu adalah kata sifat, happy itu kata sifat, angry dan sad juga kata sifat. Makanya kita harus mendahulukan atau menuliskan kata be sebelum kata sifat tersebut. And the last one, simple present tense is used to state ability. Yang terakhir, simple present tense bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan. Contohnya, he speaks Spanish. Dia bisa berbahasa Spanish atau Spanyol. Contoh kedua, they play chess well. Mereka bermain catur dengan baik. Simple present tense dibagi menjadi 2, yaitu verbal simple present tense dan nominal simple present tense. Kita pelajari dulu yang verbal simple present tense. Jadi jenis simple present ini menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan. Contohnya belajar, berlari, menulis, mendengarkan, dan lain sebagainya. Sedangkan nominal simple present adalah jenis simple present yang menggunakan kata kerja to be. Contohnya is, am, dan are. Yang pertama kita belajar dulu tentang verbal simple present. Berikut ini adalah formula-formula atau rumus-rumus dari verbal simple present.
dibagi menjadi 3. Yang pertama kita pelajari dulu tentang positive sentence atau kalimat positif. Kalimat positif adalah subject plus verb 1. Oke? Kita perhatikan subject I, you, we, they, kemudian verb 1. Contoh kalimatnya, I work at a company. Saya bekerja di sebuah perusahaan. You work at a company. Kamu bekerja di sebuah perusahaan. We work at a company. Kita bekerja di sebuah perusahaan. They work at a company. Mereka bekerja di sebuah perusahaan. Jadi perlu diingat ya, verb 1 adalah kata dasar. Kemudian kata ganti he, she, it juga ditambah verb 1. Bedanya di akhir katanya ada penambahan s atau es. Contoh, he works at a company. Dia bekerja di sebuah perusahaan. She works at a company. Dia bekerja di sebuah perusahaan. It works at a company. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat dari kalimat positif. Kalau subjek I, you, we, they plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, he, she, it juga verb 1, kata kerja bentuk pertama, tapi ada penambahan s atau es. Nah, penambahan s atau es-nya tergantung dari kata kerja yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke pembahasan tentang penggunaan s atau es. Suffix s and es, kata akhiran s dan es. Perlu diingat, suffix s atau akhiran s dan es hanya digunakan untuk kata ganti he, she, dan it. Selain itu, kita tidak menggunakannya. Kata kerja pada umumnya ditambah s. Contoh, speak menjadi speaks, read menjadi reads, use menjadi uses. Tapi ada juga kata kerja yang ditambah es, yaitu kata kerja yang berakhiran huruf o, ch, sh, s, dan x. Contohnya, go. Itu kan akhiran katanya adalah o, ya kan? Maka ditambah es menjadi goes. Teach. Akhiran katanya adalah ch, maka kita tambahkan menjadi teaches. Wish. Akhiran katanya adalah sh, maka kita tambah menjadi wishes. Perlu diingat ya, o, ch, sh, x, s, x ditambah es belakang katanya. Kemudian kata kerja yang berakhiran huruf y, yang sebelumnya huruf mati itu adalah huruf konsonan, ya. Contoh, B, C, D, F, dan lain sebagainya. Pokoknya huruf selain huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Maka huruf Y tersebut diganti huruf I dan ditambah huruf ES. Contohnya, kata dry menjadi dries, kata fly menjadi flies. Dan yang terakhir, kata kerja yang berakhiran huruf Y, yang sebelumnya didahului dengan huruf hidup atau huruf vokal, maka ditambahkan s di belakangnya. Contoh, buy. Kalau kita lihat di sini, kata buy akhirannya adalah y, dan sebelum y ada huruf u. Dan u ini adalah huruf hidup atau huruf vokal. Maka kita tambahkan s menjadi buys. Begitu juga dengan kata play, akhiran katanya adalah y, dan sebelum y ada huruf vokal yaitu huruf a, maka berubah menjadi plays. Dan yang terakhir, kata pray. Ini juga sama. Akhiran katanya adalah y, dan sebelumnya ada huruf vokal yaitu a, maka kita tambahkan s di belakangnya menjadi praise. Kalimat kedua adalah kalimat negatif atau negative sentence. Sebenarnya ini tidak terlalu berbeda. Dalam subjek I, you, we, they hanya ditambah kata don't, ya, do not.
diringkas atau dipersempit menjadi don't. Kemudian verb 1. Contohnya, I don't work at a company. Saya tidak bekerja di sebuah perusahaan. You don't work at a company. Kamu tidak bekerja di sebuah perusahaan. We don't work at a company. Kita tidak bekerja di sebuah perusahaan. They don't work at a company. Mereka tidak bekerja di sebuah perusahaan. Sedangkan kata ganti he, she, dan it menggunakan kata does not. Disingkat menjadi doesn't. Kemudian verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Jadi di kalimat negatif tidak ada penambahan akhiran s atau es ya di kata kerjanya. Penambahan akhiran s dan es hanya digunakan untuk kalimat positif. Sekarang kita lihat contohnya. He doesn't work at a company. Dia tidak bekerja di sebuah perusahaan. She doesn't work at a company. Dia tidak bekerja di sebuah perusahaan. It doesn't work at a company. Dia tidak bekerja di sebuah perusahaan. Dan yang ketiga adalah question sentence, kalimat tanya. Bagaimana cara membuat kalimat tanya dalam simple present tense? Yang pertama adalah subject I, you, will, they. Oke? Yang pertama kita letakkan kata do, kemudian subject, kemudian verb 1, terus tanda tanya. Karena kalimat tanya berarti harus ada tanda tanyanya, ya. Contoh kalimatnya. Do I work at a company? Apakah saya bekerja di sebuah perusahaan? Do you work at a company? Apakah kamu bekerja di sebuah perusahaan? Do we work at a company? Apakah kita bekerja di sebuah perusahaan? Do they work at a company? Apakah mereka bekerja di sebuah perusahaan? Kemudian untuk kata ganti he, she, it, kita letakkan kata does di awal kalimat. Kemudian kata subjeknya yaitu he atau she atau it. Kemudian verb 1 dan tanda tanya. Contoh kalimatnya. Does he work at a company? Apakah dia bekerja di sebuah perusahaan? Does she work at a company? Apakah dia bekerja di sebuah perusahaan? Does it work at a company? Apakah dia bekerja di sebuah perusahaan? Nah, itu tadi contoh kalimat tanya dari subjek I, you, we, they, dan he, she, it. Jangan sampai tertukar ya, subjek I, you, we, they menggunakan do, sedangkan he, she, it menggunakan does. Setelah kita mempelajari tentang verbal simple present, sekarang kita belajar tentang nominal simple present. Jenis kedua dari simple present. Oke? Yang pertama jenis kalimat positifnya. Formulanya atau rumusnya adalah subject plus be plus object. Oke? Nah, perlu diingat be dari subjek I adalah am. Be dari subjek you, we, they adalah are. Dan be dari subjek he, she, dan it adalah is. Jadi, ingat-ingat ya, I adalah am, you, we, they, to be-nya adalah are, sedangkan he, she, it, to be-nya adalah is. Jangan kebolak-balik ya. Contoh kalimatnya, I am an employee at a bank. Aku adalah seorang karyawan di sebuah bank. Kemudian jenis kalimat negatif. Sama, hanya ada penambahan kata not setelah be, yaitu subject plus be plus not plus object. Contoh kalimat, you are not a good boy. Kamu bukanlah laki-laki yang baik. Kemudian jenis kalimat ketiga yaitu kalimat question atau kalimat tanya. Formulanya adalah be dulu, kemudian subject, kemudian object, dan tanda tanya. Jangan lupa tanda tanya di akhir kalimat, karena ini adalah kalimat tanya. Contoh kalimatnya, is he very polite?
Apakah dia sangat sopan